Shalom JKI Mawar Sharon, selamat pagi. Saya berharap semua dari kita dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Saya percaya juga bahwa pagi hari ini firman Tuhan yang kita akan belajar bersama-sama akan jadi sebuah imun booster. Saya berdoa membuat pengharapan kita menjadi kuat, menjadikan iman kita menjadi teguh kembali kepada Tuhan. Pagi hari ini saya rindu untuk kita bersama-sama belajar satu kebenaran yang sangat krusial di dalam kehidupan kita. Saya beri judul pagi hari ini namanya diperkenan. Yuk sama-sama katakan diperkenan. Nah, sebelum saya lanjut akan menceritakan dan men-sharingkan apa sih diperkenan, saya mau tanya dengan jujur kepada Bapak Ibu yang menyaksikan dan semua teman-teman yang di sini. Saya coba minta kesediaan Bapak Ibu ambil beberapa detik ya, mari kita tutup mata sejenak, izinkan saya bertanya. Tutup mata Anda masing-masing. Pada waktu Anda mendengar kata diperkenan, apa yang muncul di dalam pikiran Anda? Apakah Anda termasuk orang yang diperkenan Tuhan pagi hari ini? Kalau Anda yakin, sangat yakin pagi hari ini bahwa Tuhan berkenan dalam hidupmu, saya minta dengan hormat Anda bangkit dari tempat duduk. Bangkit dari tempat duduk, yes, saya minta Anda untuk berdiri dan Anda boleh angkat kedua tangan seperti ini. Oke, terima kasih, silahkan duduk kembali ya. Bagi teman-teman yang menyaksikan di rumah, saya pada waktu menanyakan pertanyaan ini, ada begitu banyak respon, ada begitu banyak orang yang berkata bahwa mereka tidak yakin kalau hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Apa sih arti diperkenan oleh Tuhan? Diperkenan itu artinya sangat diberkati oleh Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk mengerti betul pagi hari ini arti diperkenan dalam kehidupan kita. Karena ini akan sangat mengubah bagaimana cara kita menghadapi kehidupan. Mari saya ajak untuk kita membuka di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Lukas pasal yang ke-6, Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Dikatakan seperti ini. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Mari perhatikan ayat 28 bersama-sama. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Di dalam bahasa Inggris dikatakan, "Greetings you who are highly favored." Yang sangat diperkenan. Nah, pada waktu kita mendengar bahwa Maria sangat diperkenan, apa yang muncul di dalam benak Bapak Ibu akan kehidupan yang akan dialami oleh Maria dan keluarganya. Sekali lagi, yang muncul adalah malaikat. Bayangkan kalau malaikat Tuhan muncul di depan Anda, lalu berkata, "Kamu orang yang sangat diperkenan Tuhan." Oke, kita lanjut. Apa yang terjadi berikutnya? Kita baca Lukas pasal 2, ayat 4 dan 7. Lukas 2 ayat 4 dan 7 berkata begini. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ayat 7 dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Perhatikan kalimat terakhir ini. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, saya coba kita renungkan. Tadi kita baru baca
malaikat muncul dan berkata, kamu orang yang diperkenan. Kita baca satu pasal berikutnya, mereka tidak mengalami yang seperti kita bayangkan. Mau melahirkan aja nggak dapat tempat. Loh, katanya diperkenan. Yuk kita lihat peta ini, gambar ini. Nah, untuk memberikan gambaran kepada kita, inilah perjalanan dari Yusuf dan Maria. Kalau saya lihat jarak Nazaret sampai Bethlehem itu 130 kilo, sedikit muter. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya istri, ya, Anda punya ibu akan melahirkan hamil besar, Anda diminta untuk jalan 130 kilometer. Untuk pembanding, untuk laki-laki normal yang sehat aja, 130 kilometer itu harus ditempuh dalam 4 hari perjalanan. Apalagi orang yang sedang hamil besar. Bisa mulai mengerti ya. Perjuangan yang dialami oleh Yusuf dan Maria itu luar biasa. Dan waktu saya baca di dalam Alkitab, tidak ada sama sekali gambaran deskripsi bahwa Maria itu naik keledai. Seperti yang kita lihat di foto-foto. Anda boleh baca dalam kitab Injil, tidak ada penjelasan dia naik keledai. Dia dikatakan dia berjalan bersama Yusuf. Bayangkan hamil besar, nyampe setelah mungkin 7 hari perjalanan, tidak ketemu kamar. Mungkin Anda mulai bertanya, yang namanya diperkenan itu artinya apa kalau gitu? Betul enggak saudara? Kalau gitu malaikat buat apa pada menampakkan diri bahwa pesan saya Gabriel dari hadirat Tuhan, mau bilang kamu diperkenan. Tapi nyatanya tidak dapat penginapan. Nah saya coba kita lihat, definisi kita dari diperkenan akan sangat mempengaruhi bagaimana cara kita melihat kebenaran firman Tuhan dan melihat Tuhan. Atau jangan-jangan kita menjadi Kristen yang saya sebut dengan Kristen gini, kok gitu. Ya, Kristen kok gini, kok gitu tuh maksudnya gimana? Gini ya. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka di dalam kitab Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-13. Hakim-Hakim 6 ayat 13 itu adalah kisah mengenai Gideon. Pada waktu Tuhan berfirman kepada dia, memberikan perintah, dia menjawab seperti ini. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kamu, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan telah membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Saudara, bukankah kita ini seringkali kayak Gideon? Katanya Tuhan berkenan, katanya Tuhan menyertai. Terus tanya, loh kok begini? Kok begitu? Kok begini keadaannya? Kok nyatanya saya sakit? Kok nyatanya keluarga saya begini? Hari ini kondisi yang kita alami sedang tidak baik. Mana kata diperkenan yang Tuhan bilang tadi? Saya ingin Anda untuk melihat kembali dalam Lukas pasal yang pertama ayat 28. Ada satu bagian yang seringkali kita miss. Lukas pasal yang pertama ayat 28, silakan kembali. Lukas 1 ayat 28 dikatakan begini, greetings, you are highly favored. Perhatikan kata berikutnya, the Lord is with you. Tuhan menyertai engkau. Jadi ternyata definisi dari diperkenan itu bukan ketiadaan masalah. Atau masalah kita sudah dijawab, ada terobosan. Tapi diperkenan itu punya arti Tuhan itu menyertai engkau, menyertai kita pagi hari ini. Itulah arti kata diperkenan. Ya seringkali kita punya definisi yang salah.
Kita belajar yuk dari Musa. Musa itu luar biasa sekali. Dia bilang diperkenan itu artinya ini, dalam Keluaran 33 ayat 16. Keluaran pasal yang ke-33 ayat 16, yuk kita baca sama-sama. Keluaran 33 ayat 16 katakan seperti ini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia atau aku ini diperkenan di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Perhatikan kalimat berikutnya. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi Musa sendiri mendefinisikan bahwa diperkenan itu artinya Tuhan ada di dalam setiap langkah kita. Nah, ada begitu banyak orang Kristen yang seperti Gideon tadi sedikit-sedikit minta tanda. Definisinya salah. Definisinya dari diperkenan adalah tidak ada masalah, ya. Tidak, kalaupun ada langsung dapat mujizat atau pertolongan, seperti itu. Padahal Tuhan tidak berkata seperti itu. Nah, saya ingin nyampaikan begini, loh, Pak, kok cuman Tuhan menyertai kita ya? Loh, nyatanya sekarang saya butuh kesembuhan, saya butuh terobosan pagi hari ini, saya butuh pekerjaan pagi hari ini. Saya nggak butuh cuman dibilangin Tuhan itu menyertai kita. Saudara, saya mau katakan bahwa kekristenan itu adalah tentang kesadaran, saudara. Gideon, dia tidak sadar bahwa dia itu diperkenan oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Seringkali minta tanda atau bukti dari Tuhan itu tidak salah, saudara. Ya, berapa banyak dari Bapak Ibu sering bilang, Tuhan kasih tanda dong, enggak salah. Tapi saya mau bilang bahwa minta tanda itu adalah indikasi menunjukkan tingkat pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita sering-sering minta tanda sama Tuhan, itu berarti kita dalam level yang belum begitu kenal dengan Tuhan. Di dalam kekristenan kita tidak mengenal istilah to do, ya. Mengerjakan ini, mengerjakan itu, aturan ini, aturan itu. Tapi tahukah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata, it is finished, it is done. Sudah selesai semua. Artinya Tuhan itu sudah mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Artinya kalau begitu bagian kita adalah kita ini mengimani. Ya, lihat gambar ini. We walk by faith. We walk by faith, not by sight. Kita ini berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan yang ada di lapangan. Sadar akan perkenanan Tuhan itu memerlukan iman yang timbul dari firman Tuhan dan kebenarannya, bukan dari fakta di lapangan. Seringkali kita mengukur diperkenan itu dari jawaban. Oh, dapat berkat itu berarti diperkenan. Oh, hari ini saya sembuh itu berarti diperkenan. Stop, pagi hari ini saya mau ajak kita untuk melihat definisi diperkenan itu dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa ini begitu penting? Karena sekali lagi, kesadaran kita akan kebenaran ini akan sangat menentukan bagaimana kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, saya mau bilang begini, ada berapa banyak orang yang takut hari-hari ini. Saya mau cerita, saudara, suatu kali pembantu saya cerita begini, Mas Iman, kok aneh ya, di rumah itu, Pak Mas Iman beberapa waktu yang lalu pergi ke Jakarta sekeluarga, saya kan diminta untuk nginep di rumah. Di rumah itu mulai ada suara-suara yang aneh. Di dapur tahu-tahu ada yang gerak-gerak sendiri, buka-buka sendiri. Aneh, pokoknya angker gitu loh. Aneh, aku selama beberapa hari aku enggak tenang. Tapi menariknya setiap kali ada koiman, enggak pernah itu ada suara-suara itu. Enggak pernah. Kenapa kok bisa gitu? Saya mau katakan, ada yang sadar dan percaya akan hadirat Tuhan lebih dari hadirat setan, saudara. Kenapa saya enggak pernah takut, saudara? Saya belajar, dulu saya takut juga, saudara. Kayak begitu-begitu saya takut. Waktu kecil,
Saya terima Roh Kudus, saya diajari oleh guru-guru sekolah minggu bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada ada yang di dunia ini. Sehingga itu mengubah saya begitu rupa sampai ke dalam mimpi, saudara. Sekarang kalau saya dengar ada bunyi-bunyi aneh ya di rumah saya, gelap, gak ada aneh, saya nggak perlu bahasa roh, saudara. Huyara masikarama, nggak perlu, saudara. Saya cuma cukup turun dan saya berkata, hey, I'm coming, gitu ya. Saudara, saya percaya sungguh bahwa roh jahat namanya kuntilanak genderuwo, kalau ketemu saya itu namanya hari sialnya mereka. That's namanya kesadaran, saudara. Kesadaran itu seperti itu. Ada begitu banyak anak Tuhan, secara status adalah anak Tuhan, tapi tidak hidup seperti anak Tuhan. Itu masalahnya, saudara. Nah, bagaimana kita ini bisa sadar kalau kita ini tidak membaca firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Oh Pak, saya sudah baca loh, tiap hari sudah baca Alkitab. Tapi kok ya saya tidak percaya ya. Nah saudara, inilah kekristenan. Saudara harus baca firman Tuhan. Perhatikan, sampai saudara percaya. Kalau Anda belum percaya, belum ada sesuatu yang membangkitkan kepercayaan Anda kepada Tuhan, don't stop reading. Jangan berhenti baca, saudara. Terus baca. Sampai Anda percaya. Dan setelah Anda percaya, apa yang Anda lakukan? Anda melakukan apa yang Anda percaya. Itulah kekristenan. Pada waktu kita sudah melakukan apa yang kita percayai, kita mengalami janji Tuhan, kita mengalami apa yang kita percayai. Baru setelah itu kita sharing kepada teman-teman kita, ini kesaksianku, aku belajar kebenaran Tuhan dan aku mengalami janji Tuhan. Seperti yang aku baca, seperti yang aku percaya. Jadi saya dorong kita untuk jangan berhenti. Kalau kita ini belum percaya, iman kita belum bangkit. Dan pagi hari ini saya berdoa iman kita dibangkitkan. Saudara, saya sampai dengar saudara ada hamba Tuhan. Hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Dia betul-betul orang yang the man of his word. Betul-betul percaya akan firman Tuhan. Suatu kali temannya datang, nginap di rumahnya, dia bawa alat pengukur darah tinggi, saudara. Karena dia darah tinggi, temannya berkata begini, temanku kamu buktikan ya, hari ini kamu tidak usah minum obat, selama kamu di rumahku, kamu tidak perlu minum obat darah tinggi. Selama kamu tidak minum, kamu cek tekanan darah kamu selama di rumahku. Dan betul selama dicek, tekanan darahnya normal tanpa obat. Dan dia berkata, tapi kalau kamu keluar dari rumahku, aku tidak jamin kamu bisa bebas minum obat. Dan betul begitu dia pulang, dicek, tekanan darahnya tinggi lagi. Dia bilang, karena di rumahku aku percaya, di sini ada hadirat Tuhan dan aku percaya dan sadar ada Tuhan yang hidup. Ada seorang teman lagi yang berkata begini, saudara. Ya, berapa banyak dari Bapak Ibu yang kalau naik pesawat seringkali takut. Ya, di tengah turbulensi yang luar biasa dia berkata, saya tetap tenang walaupun nggak enak ya, naik pesawat nggak nyaman kalau turun naik. Dia berkata, aku tetap nyaman. Kenapa? Karena aku percaya tugasku belum selesai dan aku pasti masih hidup. Dan dia berkata, dan beruntung semua yang satu pesawat dengan aku, hari ini pasti selamat semua. Kenapa? Karena ada aku di pesawat. Wow, mestinya seperti itu saudara. Jangan sampai kita ada di dalam kendaraan umum gitu ya. Terus satu kendaraan umum celaka gara-gara kita saudara. Tapi seharusnya di mana ada anak Tuhan, di mana ada orang yang percaya, ada hadirat Tuhan, ada kuasa yang tidak dapat dipungkiri. Amin. Saudara, kenapa kalau kita terima Tuhan, Anda disebut orang apa? Bukan orang Kristen. Orang apa? Orang percaya. Believers. Saudara, ngapain Anda disebut orang percaya kalau Anda nggak percaya? Wow. Maaf ya saudara. Kalau Anda menyebut diri orang percaya tapi Anda tidak percaya, terus apa poinnya? Apa poinnya kebenaran firman Tuhan?
Ada begitu banyak orang Kristen ya masuk di ruangan gelap bawa Alkitab. Loh kenapa bawa Alkitab? Ben setan takut. Ya ben genderuwo takut. Saya mau bilang, setan gak akan takut Anda bawa Alkitab, saudara. Setan gak akan takut kalau Anda bawa salib. Dia gak akan takut. Dia akan takut kalau Alkitab ini ada di dalam hatimu, di dalam hati kita. Kalau ini menimbulkan iman, kita melakukan, nah itu yang berbahaya. Tapi kalau cuma sebuah buku, silakan. Setan tidak akan takut. Sakit penyakit pun juga tidak akan takut sama Anda bawa Alkitab. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu berkenan dalam kehidupan kita dan kita harus terima itu dan percaya pewahyuan itu. Kita baca yuk di dalam Mazmur 51 ayat 11 bahkan Raja Daud berkata seperti ini, Mazmur 51 ayat 11. Oke, ayatnya keliru ya. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi dalam perjanjian lama, bukti bahwa Tuhan berkenan dalam kehidupan seseorang adalah Tuhan memberikan rohnya. Sampai Daud berkata, jangan ambil rohmu ini dariku. Oleh karena itu di dalam Yohanes 15 ayat 5, Yohanes 15 ayat 5 Tuhan Yesus mengajarkan begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, apa yang menjadi dasar Anda percaya bahwa dia ada di dalam kamu dan kita ada di dalam dia? Mari kita buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 13. Dituliskan oleh orang yang sama. Perhatikan, dikatakan, demikianlah kita ketahui. Coba renungkan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Tanda titik 2. Perhatikan, bagaimana taunya? Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan dia memberikan roh kudusnya kepada kita. Jadi bukti bahwa Tuhan itu berkenan dalam kehidupan kita adalah dia menyertai. Dan bukti bahwa dia selalu menyertai, very simple. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Bagi kita yang sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba kita lihat ya dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga, dikatakan begini, Rasul Paulus berkata begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, saya ingin baca di dalam bahasa Inggris dikatakan, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. In Christ. Kata kuncinya adalah di dalam Kristus. Kita ini sudah menerima semuanya. Jadi betul apa yang katakan oleh 1 Yohanes tadi, bahwa kita itu tidak bisa melakukan apa-apa kalau kita di luar Kristus. Tetapi pada waktu kita di dalam Kristus, it's a different story. Ceritanya beda. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau ajak kita untuk betul-betul renungkan kebenaran ini. Bahwa Tuhan itu sudah memberikan kepada kita suatu privilege yang luar biasa. Yang bahkan orang-orang dalam perjanjian lama tidak pernah mengalami. Saudara, Anda cukup baca semua awal tulisan dari Rasul Paulus, beberapa ayat pertama di setiap buku yang dia tulis. Untuk menyadari bahwa orang ini, Paulus ini betul-betul mengerti dan menyadari kebenaran ini. Dalam 2 Korintus 1 ayat 10, dalam versi NIV saya akan bacakan. He has delivered us
from such a deadly peril, and he will deliver us. On him we have set our hope that he will continue to deliver us. Dia akan terus membebaskan kita. Dia akan terus menolong kita. Dia akan terus, kita punya pengharapan bahwa dia akan terus ada untuk kita. Oleh karena itu, kalau saya simpulkan pagi hari ini, kekristenan adalah tentang, kalau boleh saya sebut agama, kepercayaan. Kalau boleh disebut agama. Tentang kepercayaan, bukan tentang perilaku. Tapi Anda harus percaya dulu. Anda baca, Anda percaya. Pada waktu Anda percaya, Anda mulai melakukan apa yang Anda percaya. Setelah Anda melakukan, Anda mengalami. Dan pada waktu kita mengalami, kita menceritakan kepada orang-orang sekitar kita. Hari-hari ini saudara, saya tahu ada begitu banyak orang bagi-bagi ayat lewat WA. Enggak ada yang salah dengan itu, cuman pertanyaannya begini sederhana. Kita sering kali membaca, kita belum percaya, kita belum melakukan, kita bagikan saudara. Pertanyaannya, akan efektif seperti apa saudara? Saya percaya bahwa firman Tuhan adalah the love letter. Surat cintanya Tuhan buat kita pagi hari ini. Saya berdoa pagi hari ini Anda dengar. Tuhan berkata dia sudah memberikan rohnya kepada kita. Bukti apa lagi yang bisa meyakinkan Anda? Apakah Anda akan seperti Gideon yang minta, Tuhan beri bukti dong kalau Tuhan menolong aku. Beri bukti dong kalau Tuhan menyertai aku. Guys, rohnya ada di dalam kita. Dan dia tidak meninggalkan kita. Oleh karena itu sekali lagi kita harus belajar untuk percaya dulu. Pagi hari ini let's go. Percaya dulu. Baca sampai kita percaya. Baca sampai kita percaya. Kalau belum percaya jangan berhenti bacanya. Diulang lagi ayat yang sama, diulang lagi. Saudara, mungkin Anda tanya kenapa kok saya suka Alkitab bahasa Inggris. Ya, baca dalam bahasa Inggris. Tujuannya bukan supaya kelihatan keren pada waktu khotbah, saudara. Sederhana, saya baca Alkitab bahasa Inggris, saya baca Alkitab dalam semua terjemahan. Terjemahan baru, ayat yang terbuka, Alkitab yang terbuka, firman Allah yang hidup, bahasa Indonesia masa kini, saya baca semua, saudara. Ya, untuk ayat yang sama. Kenapa? Why? Saya mau bilang, saya cuma pengen tahu sebenarnya yang Tuhan ngomong, yang sebenarnya Tuhan sampaikan itu apa. Itu aja yang saya pengen tahu. Saya enggak perlu tahu banyak. Tapi saya cuma pengen mempersilahkan Tuhan berbicara apa adanya. Pagi hari ini saya berdoa supaya kita juga bukan hanya orang-orang yang mengandalkan renungan, bukan mengandalkan khotbah. Walaupun itu bagus, tapi you need the word of God. Tapi Anda perlu rema, the spoken word. Perkataan Tuhan yang sekarang. Oleh karena itu kita melakukan apa yang kita percayai. Saudara, ada banyak orang berkata, saya memberikan perpuluhan persembahan supaya saya diberkati Tuhan. No. Itu keliru. Itu pengertian yang keliru sekali. Kalau saya memberikan perpuluhan atau persembahan, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan aku memberikan perpuluhan dan persembahan justru karena saya percaya Engkau memberkati saya. Karena saya sudah diberkati, saya percaya betul dengan 90% saya bisa melakukan jauh lebih dahsyat daripada 100% tanpa diserahkan sama Tuhan. Itu loh saudara. Jadi agama itu mengajarkan tentang melakukan aturan. Tapi kekristenan mengajarkan experience, percaya dulu, lakukan dulu, experience. Baru semuanya itu kita bagikan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, yuk kita sama-sama buka hati kita.
Bagi Bapak Ibu yang pagi hari ini di rumah Anda sedang menderita sakit, nyakit, ada anggota keluarga Anda yang mungkin lagi sakit, ada yang positif COVID mungkin pagi hari ini. Yuk sama-sama kita taruh pengharapan kita di hadapan Tuhan. Yuk sama-sama kita buka hati kita. Sama-sama katakan kepada Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mari. Bapa kekal mulia. Katakan kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Termasuk yang di rumah. Kan hati menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, sama-sama katakan dengan lebih yakin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kau mulia, kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Kau mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari katakan sekali lagi, mengalir, oh mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kau mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Taruh tangan kananmu di dada pagi hari ini. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Pagi hari ini kami menaruh tangan kanan kami di dada kami, Tuhan. Kami percaya kebenaran-Mu itu mengatasi setiap fakta, kenyataan yang kami lihat hari ini. Kebenaran-Mu itu lebih permanen. Engkau berkata bahwa kami sudah sangat diberkati. Engkau berkenan dalam kehidupan kami. Dibuktikan dengan meterai yang Kau berikan dalam setiap kami. Yaitu Roh Kudus di dalam setiap kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami percaya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, segala macam virus dan bakteri yang ada di dalam tubuh kami, bahkan di dalam keluarga kami. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, Kau pergi jauh dalam kehidupan kami. Setiap anggota keluarga kami mengalami kesembuhan. Kami percaya Tuhan, jamahan Tuhan menjamah setiap kami, bahkan kami yang dipisahkan oleh jarak. Kami mendapat sentuhan kuasa-Mu pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami melihat Tuhan, Engkau bekerja di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, segala puji dan hormat kami akan naikkan kepadamu. Ada begitu banyak kesaksian. Orang-orang yang disembuhkan dan dijamah Tuhan pada pagi hari ini. Kami biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.